Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya ya, supaya Mimin terus semangat uploadnya, dan jangan lupa juga intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang minat. Selamat menonton. Mulai hari ini aku bukan lagi Cinderella yang harus menyamar sebagai Upik Abu. Aku tak perlu bersandiwara dan hidup dalam rasa sakit, seakan ada sesuatu yang membuncah dalam dada hingga membuatku kini dapat bernapas dengan lega. Sekian tahun berjuang sendiri dan hari inilah perjuanganku berakhir. Segala rasa berkecamuk dalam sukma, rasa sakit atas semua hinaan yang aku dapat dan rasa lega terlepas dari keluarga itu. "Non, kenapa nangis?" tanya Pak Benny melihat aku yang menitikkan air mata di mobil. Jika orang lain bersedih karena perceraian, tapi aku malah bersyukur, "Pak, aku aneh, ya?" Pak Benny terkekeh, dia paham perasaanku, mungkin karena usianya yang tak berbeda jauh dengan ayah. "Enggak aneh, kalau tahu apa yang harus Non alami dalam pernikahan ini. Sekarang jangan pikirkan masa lalu, fokus pada masa depan Non juga Neng Neva. Buat semua yang sudah menghina Non menggigit lidah mereka sendiri." Ucapan Pak Benny menguatkan aku. Permainan belum berakhir, mereka belum meminta maaf untuk semua hinaan yang terlontar. Aku harus kuat demi Neva, meski sampai mati tak akan bisa diingkari dia darah daging Mas Agam. Sebuah notifikasi pesan di akun biru masuk, pesan dari Mas Agam. "Zelia, aku punya kabar buruk untukmu. Sepertinya Zia asisten kamu sudah mengambil barang berharga milik kamu. Aku lihat sendiri dia mengenakan baju, tas, sepatu juga berlian saat keluar dari rumah tadi. Semua orang tahu dia itu miskin, uang gajinya pasti sudah habis untuk berobat ayahnya, jadi nggak mungkin dia bisa membeli semua barang mahal itu kalau bukan kepunyaanmu yang dia ambil. Ceka, mereka masih menganggapku maling rupanya karena berpakaian bagus. Aku akan mengikuti permainanmu dan mungkin kalimat dalam pesanku ini bisa sedikit membahagiakanmu. Terima kasih sudah memberitahuku, Kakanda. Aku berutang budi padamu. Baiklah, aku akan meminta orang rumah untuk mencari tahu. Jika benar saat pulang nanti aku akan memecat Zia dan mencari asisten yang baru." "Itu bagus, sayang. Wanita itu memang pantas dipecat. Kamu jangan khawatir, nanti aku carikan pengganti yang baru." "Zelia, kamu tahu hari ini aku mendapat musibah yang besar?" "Oh ya, apa itu?" "Rumahku kemalingan, semua barang berharga milik kami dibawa." Betapa maling itu tidak berperasaan, membuat mama dan adikku menangis karena sedih. "Kasihan sekali kamu, Mas. Andai aku dekat, aku pasti akan membantumu. Benarkah kamu mau membantuku? Apa boleh aku meminjam uangmu 10 juta saja? Uang cashku dicuri semua dan harus menunggu deposito cair. Uang itu untuk mengganti perhiasan mama yang dibawa oleh maling. Kasihan mama, dia sampai sakit memikirkan itu." "Deposito? Setahuku dia tidak punya deposito. Yang aku temukan dalam lemari pakaiannya hanya buku rekening senilai 25 juta rupiah dan 20 jutanya sudah berpindah dalam rekeningku. Sungguh malang nasibnya. Jangankan 10 juta, 100 juta pun akan aku beri untuk calon ibu mertuaku. Tapi aku tidak bisa mengirim uang ke Indonesia. Sungguh aku sangat bersedih. Maukah kamu menunggu sampai aku kembali?" "Kamu tidak usah cemas, sayang. Sebenarnya tadi aku hanya menguji ketulusanmu, dan ternyata kamu memang wanita terbaik. Uangku masih banyak di dompet, lebih dari cukup untuk membelikan mama dan juga kamu perhiasan." Dia pasti berbohong, karena semalam saat aku pura-pura tertidur, dia mengeluarkan isi dompet dan hanya tersisa uang receh. Tadi dia mencoba meminjam uang karena tak ada lagi pegangan untuk memenuhi keinginan mama yang banyak. "Ah,
Apa jangan-jangan Mas Agam memilih jalan korupsi, seperti yang pernah dia katakan pada Mama? Cepatlah pulang dan kita akan menikah. Pesan Mas Agam lagi. Minggu depan aku pulang. Tunggulah, nanti kamu akan aku beri kejutan yang tak akan terlupa seumur hidup. Aku menyeringai, tak sabar menantikan hari itu tiba. Cie yang dapat bunga, goda Yuli saat aku baru tiba di kantor. Bunga? Dari siapa? Tanyaku bingung. Dari cowok lah, mana ada cewek ngirim bunga ke cewek lagi. Siapa yang ngirim aku bunga? Apa jangan-jangan Mas Agam? Tapi dia, kan, enggak tahu tempat kerjaku. Aku mengambil buket bunga lili yang cantik, menghidu wanginya yang menenteramkan hati. Seumur hidup ini kali pertama ada seseorang yang mengirimiku bunga. Tanpa sadar aku jadi senyum-senyum sendiri saking bahagianya. Cie yang lagi seneng dapat kiriman bunga, goda Yuli lagi sembari merapikan meja kerjanya. Sebuah pesan tersemat di dalamnya. Kebetulan aku lewat tukang bunga, terus ingat anak kamu yang manis itu. Salam, ya buat Neva. Farel. Oh, jadi bunga ini buat Neva bukan buat aku. Aku merenggut kesal, tapi debaran dalam hati masih belum pergi. Dih, tadi senyum sekarang cemberut. Aneh, deh. Yuli masih saja menggoda, melihat raut wajahku yang berubah-ubah. Itu cowok yang Bang Rizal kenalin, ya? Dia ganteng nggak? Tanya Yuli yang langsung mencecar dengan pertanyaannya. Kepo. Kerja. Aku mendorong tubuh kecilnya keluar dari ruangan. Yuli hanya tertawa membiarkan aku mengusirnya dengan halus. Bunga itu masih kupandang, debaran itu kian kuat aku rasakan. Aku tak pernah percaya cinta pada pandangan pertama, tapi sekarang bayangan wajahnya seakan bermain di pelupuk mata. Aku baru pulang ke rumah sore hari, melihat Neva yang sedang berlari kecil di taman depan bersama pengasuhnya. Dia memelukku erat, mungkin rindu karena satu malam kemarin aku tinggalkan dan baru menemuinya sore ini. Mulai hari ini, aku tak akan pergi jauh lagi dari Neva. Kamu udah pulang, Zi? Mandi dulu sana, Neva udah bersih kamu ciumin, kata ayah yang tiba-tiba muncul dari dalam. Bang Rizal belum pulang, yah? Tanyaku usai mengecup punggung tangannya. Belum, bentar lagi mungkin. Yah, aku udah cerai, kataku menghampiri ayah yang sedang duduk menghadap taman. Akhirnya, jadi ayah harus bikin syukuran atau tahlilan? Ish, ayah. Ayah lega, Zi. Sekarang kamu gak usah pura-pura lagi, bisa jadi diri sendiri. Ayah juga pengen punya mantu yang baik, hormat sama ayah, sayang sama kamu, Neva. Tapi, masa baru cerai, kamu udah punya pacar, sampai ada yang kirim bunga segala. Bunga? Ada bunga lagi? Ayah mengangguk. Ada, bunganya bagus, ayah simpan di kamar kamu. Aku terkejut lalu gegas berjalan masuk menuju kamar, meninggalkan ayah dan juga Neva bermain di taman. Lagi-lagi sebuket bunga lili berwarna putih terpajang indah di atas nakas. Harumnya sama seperti yang tadi di kantor. Aku membaca pesan yang tersimpan di sela bunga. Udah 2 bunga yang terkirim, semoga bunga yang ini membuatmu mau membalas pesanku meski hanya untuk mengucapkan, selamat sore. Astaga, saking emosinya sama keluarga Mas Agam, aku sampai lupa membalas pesan Farel tadi pagi. Jadi buket bunga di hari ini, merupakan sindiran agar aku membalas pesannya. Aku tersenyum manis, merasa menjadi perempuan yang memiliki harapan hanya karena mendapat 2 buket bunga. Sebelum aku lupa lagi, pesan bertulis kata, selamat sore, segera aku kirim kepada nomor yang belum aku simpan namanya dalam kontakku. Usai mandi aku mengenakan pakaian santai bukan lagi bergaun resmi seperti tadi.
Rambut yang basah aku biarkan tergerai tanpa dikeringkan oleh hair dryer. Ponselku bergetar, sebuah pesan masuk dari Farel. Selamat sore juga. Malam ini Rizal mengajakku makan malam, aku akan datang ke rumahmu sekarang. Tolong jangan diusir. Aku terkikik geli membaca pesannya. Ini pasti ide Bang Rizal untuk mendekatkan aku dengan Farel, dan nomor ponselku pasti Bang Rizal juga yang memberikan. Bang Rizal belum pulang. Pesan itu kubalas lagi. Ya sudah, aku cari adiknya saja. Aku tergelak, entah kenapa meski baru mengenalnya tapi sikap pria itu hangat. Perlakuan manisnya pada Neva begitu berkesan, hingga tak dapat aku lupakan begitu saja. Pesan itu tak kubalas lagi. Ponsel aku letakkan di atas nakas dan segera menyusul putri kecilku yang mulai mahir berlari. Neva masih berlari bermain bola, seorang suster menjaganya dengan telaten. Aku mengikuti gerakan Neva, mengejarnya sambil tertawa. Saat kami sedang bermain, sebuah mobil minivan berhenti tepat di depan gerbang pagar. Dia membunyikan klaksonnya berkali-kali, memaksa Pasatpam untuk datang menghampiri mobil yang kini aku tahu pemiliknya. "Maaf, ada apa, ya?" tanya Pasatpam. Aku mendekat, bersembunyi di balik pohon rindang agar tak terlihat oleh mereka yang ada di balik pagar. "Buka pintunya. Saya calon suami Zelia," pekik Mas Agam dari dalam mobil. "Kenapa dia datang ke sini sekarang? Bukankah aku memintanya minggu depan? Nyonya sedang tidak ada di rumah," jawab Pasatpamku tegas. "Saya tahu, saya kesini itu ingin menunjukkan pada ibu saya rumah calon menantunya. Jadi cepat bukakan pintu, sebelum saya adukan pada Zelia kelakuan kamu." "Maaf, Pak. Sebelum ada perintah dari Nyonya, saya tidak akan membuka pintu." Pasatpam itu melengos pergi kembali ke pos. "Bagus, Pasatpam. Aku kira mereka akan pulang. Tapi ternyata mobil Mas Agam belum juga beranjak pergi dari tempat ini." Tak berapa lama aku melihat Mas Agam dan keluarga cemarannya turun dari mobil. Mama berdecak kagum seraya melonjak girang menatap rumah megah di depannya. Sedangkan Feby memilih selfie di depan pintu pagar dengan berbagai gaya. Mereka pikir, rumahku taman hiburan apa? Aku masih bersembunyi ingin tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. "Kamu cepet nikah, Gam. Mama nggak sabar pengen tinggal di sini." "Sabar, Ma. Sabar. Tinggal 1 minggu lagi. Nanti gimana kalau kamu aja, Feb, yang kerja di sini, gantiin Zia? Sebentar aja, sampai Mas nikah sama Zelia. Nanti Mas langsung tempatin kamu di salah satu perusahaan milik Zelia." "Ya udah deh. Cuma sebulan aja, kan, jadi babunya. Tapi nanti kalau Mas udah nikah sama dia, aku mau ikut jualan berlian aja," seru Feby bersemangat. "Mama mau jadi pengawas semua pelayan, biar pada sopan enggak memperlakukan kita seenaknya kayak gini." Oke, semuanya gampang. Nanti aku tinggal bilang sama Zelia. Sekalian bilang, calon mertuanya nggak sabar pengen ketemu. Iya, ntar aku kasih tahu. Kita pulang sekarang, ya. Tunggu, aku mau fotoin taman itu. Feby mendekat, tangannya masuk ke dalam pagar. Sebelum kamera ponsel membidik, sebuah bola yang tadi dimainkan Neva menggelinding, meluncur ke bawah menuju gerbang. Aku terperanjat, segera berdiri untuk mencegah Neva berlari mengambil bolanya, tapi kalah cepat, Neva lebih dulu berlari menuju gerbang. Itu kan Neva. Dia ada di sini." Mereka sibuk memanggil Neva yang bergeming menatap ketiga orang itu. Langkah gadis kecilku berjalan mundur, kemudian dia menubruk seorang suster yang sedang mengejarnya. "Non, Neva kenapa ke gerbang? Ayo, ke taman lagi." Suster itu menuntun Neva kembali masuk ke dalam rumah. Aku mulai sedikit cemas, takut mereka akan curiga dan mempertanyakan penampilan Neva yang cantik bagai bidadari. "Anak kamu,
Kok nggak kucel, Gam? Bajunya bagus, padahal di rumah baju dia pada butut semua. Tadi dia dipanggil non, sama pembantu, apa jangan-jangan? Jangan-jangan apa, Ma? Jangan-jangan anak kamu dijual sama si Zia? Hah? Dijual? Anak kamu, kan, sering nginep di sini, bisa jadi dia memang dijual, makanya diperlakukan kayak ratu. Hebat itu, Gam. Mata Mama berbinar, aku bingung mengartikan tatapannya yang aneh. Hebat? Iya, hebat. Karena dia bisa jadi tambang emas buat kita. Mulai sekarang kamu harus baik-baikin anak kamu, karena kalau Zelia sayang sama Neva, berarti dia bakal melakukan apa aja buat anak itu. Mama pinter. Pak Satpam menghampiri mereka lagi dengan suara sopan. Dia mengusir Mas Agam dan keluarganya pergi dari rumahku. Aku hampir bernapas lega, tapi tak lama karena melihat sebuah mobil sedan hitam berbelok masuk menuju gerbang, napasku tercekat lagi. Farel turun dari mobil, meminta Satpam untuk membuka pintu gerbang. Penampilannya keren dan membuat Feby menganga karena takjub. Aku melihat gadis itu mendekati Farel, seperti telah saling mengenal. Mas Farel, saudaranya Soraya, kan? Farel menghentikan langkahnya yang baru akan masuk lagi ke dalam mobilnya. Iya. Kenalkan, Mas. Aku Feby, teman kampusnya Soraya. Dari dulu aku kagum sama Mas Farel, seneng akhirnya bisa ketemu di sini. Ngomong-ngomong, Mas kenal sama yang punya rumah ini? Iya, dia teman saya. Temennya laki-laki atau perempuan? Tanya Feby. Laki-laki, memang kenapa? Oh syukurlah, mungkin kita memang berjodoh ya, Mas. Kebetulan aku calon adik iparnya perempuan yang punya rumah ini. Astaga, mati aku. Dahi Farel mengkerut, tapi itu tak lama, karena sebuah pekikan kecil mengagetkan kami semua. Neva berlari lagi keluar dari arah rumah. Dia dikejar oleh sang suster, tetapi langkah gadis kecil itu sudah mendekat menuju gerbang pagar. Papa, pekikannya membuatku terhenyak dan hampir pingsan. Pertama kalinya dia memanggil sebutan itu dan kini berlari menghampiri laki-laki yang masih berdiri di depan gerbang. Mas Agam merentangkan tangannya, dia bersiap menyambut Neva dalam pelukannya. Aku bersiap untuk terjatuh dan pura-pura tak sadarkan diri, tetapi tak jadi karena pria yang Neva tuju bukanlah Mas Agam, melainkan Farel. Mereka berpelukan layaknya ayah dan anak yang sudah lama tak berjumpa. Aku berdiri, menganga terkejut, begitu juga dengan Mas Agam dan keluarga cemaranya.